Genre post-apokaliptik menggambarkan dunia pasca bencana besar atau kehancuran global dalam film-filmnya. Cerita-cerita ini sering menyorot perjuangan manusia untuk bertahan dan beradaptasi di tengah ketidakpastian dan kehancuran. Dengan banyaknya film post-apokaliptik yang tersedia, video ini akan membahas beberapa yang dianggap terbaik dan paling seru. Untuk itu jangan skip videonya, biar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan lonceng pemberitahuan, dan ikuti perjalanan edukatif kita tentang dunia perfilman. The Book of Eli, disutradarai oleh Albert dan Alan Hughes, dirilis pada tahun 2010, dan menggambarkan dunia yang hancur akibat perang nuklir. Di sini, Denzel Washington menjelajahi Amerika Utara dengan satu-satunya salinan kitab suci yang masih ada di dunia, dikenal sebagai The Book. Eli meyakini bahwa dia memiliki misi ilahi untuk melindungi dan menyebarkan isi kitab suci ini guna menyelamatkan umat manusia. Seorang pria misterius dan terampil dalam bertahan hidup, Eli masuk ke kota kecil yang dikuasai oleh penguasa kejam bernama Carnegie, Gary Oldman. Carnegie menyadari nilai besar dari kitab suci yang dimiliki Eli dan berusaha merebutnya untuk menguasai kekuatan atas orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Solara, Mila Kunis, seorang perempuan muda yang terkesan pada Eli, memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanan Eli setelah menyaksikan keberanian dan tekadnya. Film ini berhasil menciptakan atmosfer post-apokaliptik yang gelap dan suram, memberikan pandangan menarik tentang dunia setelah terjadinya bencana besar. Mad Max Fury Road menjadi salah satu film paling mencolok yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh George Miller. Film ini merupakan instalmen keempat dalam franchise Mad Max dan menampilkan Tom Hardy sebagai Max Rokatansky serta Charlize Theron sebagai Imperator Furiosa. Ceritanya berlangsung di dunia pasca-apokaliptik yang penuh kekacauan, di mana sumber daya sangat langka dan menjadi objek persaingan sengit. Dalam konteks ini, muncul kelompok-kelompok baru yang menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Imperator Furiosa berusaha menyelamatkan sekelompok wanita muda yang dikenal sebagai The Wives dari kekuasaan tiran Immortan Joe yang memanfaatkan sumber daya dan memperlakukan mereka sebagai komoditas berharga. Dalam pelariannya, Furiosa bertemu dengan Max, yang awalnya berusaha bertahan hidup sendiri, tetapi kemudian bergabung dalam perjuangan melawan pasukan ganas Joe. Produksi film ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perubahan lokasi syuting dari Australia ke Namibia, dan pergantian aktor utama dari Mel Gibson, Max dalam film-film sebelumnya, menjadi Tom Hardy. George Miller, dalam pembuatan filmnya, menekankan penggunaan efek praktis dan pengambilan gambar nyata daripada mengandalkan efek komputer. Mortal Engines, dirilis pada tahun 2018, dengan disutradarai oleh Christian Rivers dan diproduksi oleh Peter Jackson. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Philip Reeve. Ceritanya berlatar di masa depan pasca-apokaliptik, di mana kota-kota raksasa bergerak melalui daratan untuk memperoleh sumber daya. Kota utama, London Traction City, yang dipimpin oleh Thaddeus Valentine, Hugo Weaving, berusaha mengejar kota-kota kecil untuk mendapatkan sumber daya. Namun, seorang wanita muda bernama Hester Shaw, Hera Hilmar, berusaha membalas dendam atas kematian ibunya dengan mengungkap rahasia yang dapat mengubah nasib dunia. Hester bergabung dengan Tom Nadsworthy, Robert Sheehan, seorang pekerja di London, dan Anna Fang Jihai, seorang pemberontak, dalam perjalanan epik melawan kekuasaan besar yang mengancam sisa-sisa peradaban. Meskipun mendapat pujian atas aspek visualnya, Mortal Engines kurang bersinar di box office.
Film ini menyoroti konsep utama di mana karakter-karakternya harus menjalani kehidupan dalam keheningan total untuk menghindari perhatian makhluk asing yang memburu dengan pendengaran tajam. Disutradarai oleh John Krasinski, film ini berlatar di dunia pasca-apokaliptik yang dikuasai oleh makhluk asing predator dengan pendengaran sangat tajam. Keluarga Abbott, yang berhasil bertahan dari ancaman ini, harus menjalani kehidupan dalam kesunyian total, menggunakan bahasa isyarat, berjalan di pasir untuk meredam suara langkah mereka, dan membuat segala sesuatu dari bahan lembut untuk meredam suara. Mereka berjuang untuk bertahan hidup sambil saling melindungi dari ancaman yang tak terdengar. John Krasinski tidak hanya menjadi sutradara film ini, tetapi juga memerankan karakter utama, Lee Abbott. Emily Blunt, yang juga istri Krasinski dalam kehidupan nyata, berperan sebagai Evelyn Abbott. Keberhasilan film ini melahirkan sequel berjudul A Quiet Place Part 2 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diproduksi oleh Amblin Entertainment, perusahaan produksi yang telah bekerja sama dengan Tom Hanks dalam proyek-proyek sebelumnya, termasuk Saving Private Ryan dan Bridge of Spies. Dirilis pada tahun 2021, film ini disutradarai oleh Miguel Sapochnik, mengikuti kisah Finch, seorang ilmuwan yang selamat dari bencana global dan hidup dalam dunia pasca-apokaliptik yang dihantui oleh badai debu berbahaya. Finch memiliki satu-satunya teman di dunianya, yaitu robot otonom bernama Jeff, dirancang oleh Finch sendiri dan diisi suara oleh Caleb Landry Jones. Menghadapi kondisi fisik yang memburuk, Finch merasa perlu mencari seseorang yang dapat menggantikannya dalam menjaga dan merawat Jeff setelah dia tiada. Dengan anjing yang ditemuinya, Finch memutuskan untuk melakukan perjalanan lintas negara menuju wilayah pesisir timur yang lebih aman. Perjalanan ini bukan hanya pencarian tempat yang lebih aman, tetapi juga usaha untuk mengajarkan Jeff tentang kehidupan dan hubungan manusia. Naskah film ini ditulis oleh Craig Luck dan Ivor Powell, yang sebelumnya terlibat dalam proyek-proyek besar seperti Ready Player One dan Jurassic World. I Am Legend, dirilis pada tahun 2007, disutradarai oleh Francis Lawrence, dan dibintangi oleh Will Smith. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Richard Matheson. Kisahnya berlatar di New York City pada tahun 2012, di mana seorang ilmuwan militer bernama Robert Neville, Will Smith, tampaknya menjadi satu-satunya manusia yang selamat dari pandemi yang mengubah orang menjadi makhluk pemangsa bernama Darkseekers. Neville, yang kehilangan seluruh anggota keluarganya, tinggal sendirian di kota yang hancur sambil mencari obat untuk menyelamatkan manusia dari efek virus mematikan. Dia juga berusaha menjalin hubungan dengan anjing setianya. Namun, waktu terus berlalu. Dan Neville harus menghadapi keputusasaan sambil berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa. I Am Legend, diadaptasi dari novel klasik karya Richard Matheson yang sebelumnya telah diangkat ke layar lebar dalam versi seperti The Last Man on Earth, 1964, dan The Omega Man, 1971. Will Smith tidak hanya menjadi pemeran utama film ini, tetapi juga terlibat sebagai produser eksekutif, menunjukkan komitmen penuhnya terhadap proyek ini. Disutradarai oleh Kevin Reynolds dan dibintangi oleh Kevin Costner, Waterworld menjadi salah satu film yang terkenal dan sering kita tonton karena sering diputar di stasiun televisi. Ceritanya berlatar di masa depan di mana bumi tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, menenggelamkan hampir seluruh daratan. Manusia yang selamat berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kini sepenuhnya terendam oleh air. Fokus kita tertuju pada karakter bernama The Mariner, Kevin Costner, seorang pria yang memiliki kemampuan untuk bernapas di dalam air. Dia menjalani kehidupan sebagai penyelam dan navigator.
Saat bertemu dengan Helen, Jeanne Tripplehorn, dan seorang gadis kecil bernama Enola, Tina Majorino, yang diakini memiliki petunjuk untuk menemukan tanah kering, petualangan epik dimulai. Namun, mereka harus menghadapi Deacon, Dennis Hopper, seorang penjahat yang memimpin kelompok penyelam jahat dan mengincar Enola. Kisah Waterworld diilhami oleh legenda Atlantis, di mana sebuah daratan legendaris menjadi obsesi dan tujuan utama para penjelajah. Meskipun mendapat kritik dari beberapa kritikus dan mengalami beberapa masalah produksi, Waterworld tetap meraih kesuksesan di box office. Cargo mengisahkan perjalanan seorang ayah bernama Andy, diperankan oleh Martin Freeman, yang berjuang menyelamatkan bayinya di dunia yang hancur oleh wabah virus mematikan. Andy dan keluarganya menghadapi kesulitan setelah ibu bayi terinfeksi virus. Dalam waktu terbatas karena dirinya sendiri terinfeksi, Andy berusaha menemukan tempat aman untuk bayinya. Saat perjalanan, ia bertemu dengan Tommy, Simone Landers, seorang gadis pribumi bertahan hidup dalam kondisi sulit. Bersama-sama, mereka menghadapi tantangan dan bahaya untuk mencari tempat aman bagi bayi tersebut. Cargo, awalnya adalah film pendek yang juga disutradarai oleh Ben Howling dan Yolanda Ramke. Keberhasilan film pendek tersebut mendorong pembuatan versi film panjang. Meskipun bukan film blockbuster, Cargo mendapat tanggapan positif dari kritikus dan penonton karena cerita yang unik dan penampilan mengesankan dari Martin Freeman. Dengan demikian, Cargo dianggap sebagai salah satu film terbaik tentang zombie. Film post-apokaliptik selanjutnya adalah Children of Men. Ceritanya berlangsung di dunia yang hancur akibat pandemi global yang menyebabkan infertilitas, mengancam kepunahan manusia karena tidak ada kelahiran baru selama 20 tahun terakhir. Theo Faron, diperankan oleh Clive Owen, seorang mantan aktivis, tiba-tiba terlibat dalam misi kritis untuk melindungi seorang wanita hamil bernama Kay, diperankan oleh Claire Hope Ashite. Kelahiran anak tersebut memiliki potensi menjadi kunci penyelamatan umat manusia. Theo, bersama dengan Kay dan sekutu-sekutunya, menghadapi perjalanan berbahaya melintasi dunia yang penuh konflik dan ketidakstabilan politik untuk membawa wanita hamil tersebut ke tempat yang aman. Proyek ini memiliki potensi mengubah takdir manusia. Alfonso Cuarón, sutradara film seperti Gravity dan Roma, mengarahkan Children of Men. Film ini mendapat pujian luas karena penyutradaraannya yang brilian, diadaptasi dari novel P.D. James yang berjudul sama. Meskipun, Cuarón membuat beberapa perubahan untuk menciptakan efek dramatis yang lebih kuat. Film ini diarahkan oleh Alex Proyas, yang sebelumnya menyutradarai karya-karya seperti Dark City dan I, Robot. Penampilan Nicolas Cage sebagai Profesor John Koestler memberikan sentuhan dramatis pada cerita. Knowing menceritakan kisah Profesor John Koestler, seorang astronom, yang menemukan selembar kertas dengan deretan angka yang awalnya tidak memiliki makna. Seiring berjalannya waktu, Koestler menyadari bahwa angka-angka tersebut meramalkan bencana besar, termasuk kecelakaan pesawat dan bencana alam. Bersama Diana, diperankan oleh Rose Byrne, yang ayahnya meninggal bersama anaknya pada peristiwa bencana tahun 1959, Koestler berusaha mencegah kejadian-kejadian tragis yang diprediksi oleh angka-angka tersebut. Mereka menemukan bahwa angka-angka tersebut merupakan prediksi presisi mengenai kejadian mendatang, dan tantangan terbesar mereka adalah menghadapi nasib yang tampaknya tidak dapat diubah. Film ini memanfaatkan efek visual yang mengesankan, terutama dalam menggambarkan bencana alam dan peristiwa dramatis. Inilah beberapa film post-apokaliptik yang sebaiknya kalian tonton. Film-film ini menawarkan cerita yang menarik dan beragam di antara satu sama lain. Dari daftar tersebut, film mana yang menurut kalian paling baik dan sudah pernah kalian saksikan?
Semoga Anda terhibur dan menikmatinya. Dan tidak kalah penting, terima kasih banyak atas dukungan Anda, kami berharap konten kami memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap bergabung bersama Tradia Kartun, selamat tinggal semoga harimu penuh kebahagiaan dan keajaiban.